Saya dari Kegiatan yang lain, Sejak 2049, dan di sini saya akan membahas mengenai artikel review tentang food record. Jadi, salah satu metode singkatan tinggi pangan adalah food record, yang sekarang juga disebut sebagai food diary atau diary record. Dalam metode ini, responden mencatat pada saat konsumsi, identitas dan jumlah semua makanan dan minuman dikonsumsi selama jangka waktu tertentu, biasanya berkisar antara 1 hingga 7 hari. Food record ini unggul karena tidak mengandalkan data responden, dapat memberikan detail data intake dan pola makan responden, dapat merepresentasikan intake umum dan aktual dari responden, serta dapat memberikan data yang sangat valid dan akurat. Akan tetapi, food record juga ramah terhadap bias kreativitas, memiliki beberapa otoritas tinggi, karena memperkuat responden tinggi, dan membutuhkan kooperasi dan interaksi yang sangat baik di responden. Serta memberi beban kritik karena analisis data cukup time consuming, labor intensive, dan mahal. Berikut merupakan classification dari food record. Untuk estimated food record yang disebut juga sebagai food diary atau beberapa peneliti, respondennya diminta untuk mencatat dalam takaran rumah tangga pada saat konsumsi semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama periode waktu tertentu. Sementara itu, ketika makanan ditimbang, pencatatannya dapat disebut juga sebagai weight food record, di mana metode ini merupakan metode yang paling akurat yang tersedia untuk membayangkan asupan makanan dan minuman seseorang. Perbedaan kedua metode ini dapat dilihat di tabel food record. Jadi, untuk estimated food record ini jumlah makanan dan sisa makanan diukur dalam takaran rumah tangga atau diperkirakan menggunakan takaran seperti cangkir kopi, mangkuk, gelas, dan sudut takar. Para peneliti kemudian mengukur pola makan dari volume dan berat perkiraan. Sementara itu untuk weight food record, makanan dan sisa makanan ditimbang menggunakan timbangan atau teknik komputer yang disediakan oleh para peneliti. Para peneliti kemudian mengukur pola makan berdasarkan berat yang sudah ditimbang. Estimated food report ini dianggap kurang akurat bila dibandingkan dengan weight food report, dan ya weight food report sebaliknya dianggap lebih akurat daripada estimated food report. Kemudian untuk estimated food record memberikan beban yang lebih ringan pada responden dibandingkan catatan makanan yang ditimbang, sehingga tingkat kerjasama cenderung lebih tinggi, terutama dalam periode bulan. Kebalikannya, untuk weight food record ini memberikan tingkat kerjasama subjek yang lebih besar, dan dengan demikian kemungkinan memiliki dampak yang lebih besar pada kebiasaan makan daripada estimated food record. Kemudian, untuk estimated food record ini contoh sebagai metode yang dapat diterima untuk mengumpulkan data asupan kelompok. Dan weight food record ini lebih disukai oleh beberapa peneliti untuk mengumpulkan data individu. Metode food record ini juga digunakan dalam beberapa jenis penelitian. Salah satunya contohnya adalah dalam studi yang berjudul Ultra Food Consumption in UK Adolescents, Distribution Trends and Social Demographic Correlates using the National Diet and Nutrition Survey 2008 and 2009 to 2018 and 2019 oleh Charles Okalde et al. Pada 2004. Studi ini sendiri ditujukan untuk menilai asupan nutrisi yang diperoleh dari UPF atau Ultra Food melalui konsumsi pola data. Studi ini sendiri ditujukan untuk menilai asupan nutrisi yang diperoleh dari UPF atau Ultra Food melalui pola konsumsi pada sampel sebagai representatif dari remaja di Inggris. Penelitian ini tidak langsung menggunakan estimated food record sebagai tool, namun mengambil data dari UK National Diet and Nutrition Survey atau NDNS database dari tahun 2008 dan 2009 hingga 2018 hingga 2020. Yang mana metode pengambilan data dalam survei ini menggunakan food diary atau estimated food record selama 4 hari. Meskipun sebelum tahun 2008, menurut Gibson di tahun 2004, metode yang digunakan dalam survei nasional ini adalah food record selama 7 hari, namun diubah karena beban responden yang terlalu tinggi. Dan untuk survei ini dilakukan kepada 2.991 remaja usia 11 hingga 18 tahun di Inggris. Lalu dilakukan identifikasi UPF menggunakan klasifikasi Nova dan perkiraan persentase atau persentase total atau persentase TEI dan berat absolut menggunakan graf. Kemudian data yang diambil dianalisis menggunakan model regresi linear untuk mengkuantifikasi perbedaan konsumsi UPF di seluruh tahun. Jadi hasilnya melalui penelitian ini ditemukan bahwa rata-rata konsumsi UPF adalah 861 gram per hari, dan ini mencakup 65,9% dari TEI. Serta antara tahun 2008 dan 2019 ditemukan bahwa konsumsi rata-rata UPF menurun dari 996 menjadi 776 gram per hari, dan dari 67,7% menjadi 62,8% TEI. Kesimpulan dari studi ini adalah asupan energi rata-rata dari UPF telah menurun selama 1 dekade pada remaja di Inggris. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa food record meskipun memberikan beban responden dari peneliti sangat tinggi, dapat memberikan data yang cukup akurat dan sangat valid untuk digunakan dalam survei nasional dan sebagai sumber data untuk melakukan penelitian misalnya dalam artikel. Dapat disimpulkan bahwa salah satu metode yang umum digunakan untuk survei konsumsi pangan adalah food record atau penjelasan konsumsi yang terdiri atas estimated food record dan weight food record. Ada kelebihan dan kekurangan dalam metode ini, namun metode ini merupakan metode yang valid dan penting untuk survei konsumsi pangan. Jadi penggunaan food record ini juga terbukti bermanfaat dalam penelitian, misalnya dalam penelitian pada studi dari Charles Okalde et al. 2004 yang memanfaatkan data estimated food record dari survei nasional di Inggris untuk konsumsi ultra processed food pada remaja. Oleh karena itu metode ini penting untuk dipahami agar dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan. Caranya bagi transisi pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan estimated food record maupun weight food record serta cara penggunaan dan intervensi penting untuk meningkatkan akurasi pengukuran asupan gizi dalam praktik.
Sementara bagi peneliti, pemilihan metode food record ini perlu disesuaikan dengan tujuan penelitian, kondisi responden, serta sumber daya yang tersedia agar data yang diperoleh tetap valid sekaligus. Berikut merupakan referensi-referensinya. Sekian, terima kasih.